Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutkan Super Sentai, yakni Yakuju Sentai Go Rangers. Ini merupakan kisah ke-25 dari rangkaian Super Sentai yang tentunya diproduksi bersama oleh TV Asahi dan Toei di abad 21 ini loh. Tanggal tayang asli di Jepang dari 18 Februari 2021 sampai 10 Februari 2022. Wow, masih baru banget. Go Rangers sendiri mengisahkan 5 pemuda penjaga kedamaian bumi dari gangguan makhluk jahat bangsa orc. Kelima pemuda ini sendiri adalah perwujudan dari kekuatan alami hewan berkolaborasi dengan kasih sayang manusia. Jadilah mereka Kakeru sebagai Go Red, sahabat Go Lion, Sai Taiga sebagai Go White, sahabat Go Tiger, Kai Sameju sebagai Go Blue, pendamping Go Shark, Gaku Asio sebagai Go Yellow, perwujudan Go Eagle, dan Sotaro sebagai Go Black, sobat Go Bison, serta satu Go lagi yakni Go Silver, Sukumaro teman Go Ligator. Kelima kesatria ini dipandu oleh dukun cantik bernama Tetom. Ini parasnya, mempersatukan kekuatan roh-roh alam liar sehingga bersatu dan menjadi kekuatan pelindung bumi bernama Go Rangers. Mudahnya, film Hyujuku Sentai Go Rangers ini adalah perpaduan teknologi dengan kekuatan roh-roh alam liar, sedangkan musuh besar mereka dipimpin 3 Master Orc. Begini tampang-tampangnya. Dan terakhir, Go Rangers harus menghadapi musuh terberatnya, yakni bernama Senki, terlahir dari gabungan 3 Highness, di mana semua power animal dibantai habis. Gimana kisah lengkapnya? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Kisah diawali di mana seorang anak meminta kepada ibunya mendongengkan cerita sebelum bobok. Tersebutlah seorang wanita yang hidup sendirian, berangan-angan punya bayi lucu. Suatu hari, ia mengatakan pada warga kota bahwa bumi yang damai ini nggak akan selamanya damai. Ternyata, diam-diam makhluk jahat telah terlahir di antara kegelapan. Lalu, ia mengacau penduduk bumi. 4 jagoan bumi yang telah ada juga nggak sanggup melawan makhluk jahat ini. Beralih pada gajah tunggangan wanita kesepian tadi, oleh sebab kekacauan telah timbul, ia mengamuk. Kepolisian kota segera bertindak, sebab hal ini dinilai sangat berbahaya. Lalu, di saat gajah hendak dihabisi, datang seorang pemuda. Ia seorang dokter hewan, berusaha menenangkan suasana. Ia mohon gajah tadi jangan ditembak. Ia akan berusaha menjinakkannya. Ternyata pemuda ini bukan saja dokter hewan, tapi ia juga bisa mendengarkan keluhan sang hewan. Nun di tempat yang jauh, dukun cantik tersenyum senang melihat pemuda tadi berhasil menjinakkan si gajah. Ia amat lihai berbicara dengan hewan, dan tanpa diketahui si pemuda, Tetom si dukun cantik yakin sudah mendapatkan anggota kelima Go Rangers. Ia bakal jadi Go Merah alias Go Macan. Tetom mengatakan hal ini pada keempat Go Rangers. Lalu dengan cara sedikit keras, pemuda dokter hewan dibawa ke Pulau Langit, di mana Tetom berada. Sebuah titik balik kehidupan bakal muncul ketika seseorang mengharapkan itu, dan ini dialami sendiri oleh si pemuda. Dia terjaga dan telah berada di tempat asing baginya, namun memiliki pemandangan yang sangat indah. Ia serasa bermimpi, ditambah dengan kedatangan berbagai jenis makhluk langka, ia tak ingin terjaga dari mimpi ini. Dan manakala ia melihat singa merah, ini merupakan kebahagiaan tiada tara. Si pemuda berusaha mendekati singa merah itu, walau dengan risiko cukup berbahaya. Ia amat berani. Namun hasilnya membuat Tetom semakin yakin kalau dia adalah pemimpin Go Rangers. Go Blue nggak setuju. Ia merasa lebih hebat dari pemuda itu. Tetom mengatakan orang yang dipilih Go Lion bakal jadi pemimpin Go Rangers. Dan ternyata benar, pemuda tadi dapat merasakan kata hati Lion Merah. Dia telah lama mencari sosok pemuda ini. Dibuktikan dengan kemunculan permata merah Go Red dari telapak tangannya. Masih dengan tanya besar, pemuda tadi terlempar ke markas Go Rangers bernama Ghost Rock.
Di sana ia mendapati 4 pemuda penculiknya juga ada. Ini ia sadar, ini bukan mimpi. Hal ini dibenarkan Tetom. Mereka pun berkenalan. Dikatakan Tetom, dia dukun yang menyampaikan perasaan dari kekuatan hewan tadi. Kekuatan hewan-hewan itu adalah kekuatan suci yang melindungi planet ini. Si pemuda masih bingung. Meski dikatakan ia bakal jadi kesatria kelima yang melindungi planet ini bernama Gao Rangers. Lalu, tak lama kemudian datang pertanda kemunculan makhluk jahat yang disebut Orc mengacau kembali. Dijelaskan mereka adalah musuh yang harus dibasmi. Mereka telah lama membusuk di bumi. Bila dibiarkan, maka planet ini akan hancur. Tugas mereka sekarang adalah melindungi bendungan. Orc mengacau di sana, dan ini untuk pertama kalinya si pemuda diperkenalkan dengan benda yang bernama Jipon. Fungsinya jadi penghubung dan berisi kekuatan Gao Lion. Dan pertama kali pula dia diajak bermain-main dengan makhluk jahat, Orcs. Si pemuda tetap dalam kebingungan. Makhluk yang mengacau itu dari jenis turbin Orc. Juga saudaranya, Dewa Petir, Lukma Orc. Sangat mengerikan ulah mereka. Pemuda Gauret dapat merasakan keresahan makhluk-makhluk di sana. Dia sebagai dokter hewan gak akan ngebiarin orang-orang berlaku jahat pada hewan-hewan itu. Ia berharap bisa melindungi mereka semua. Dan hal ini bakal menjadi kenyataan dengan bekal Jipon pemberian Tetom tadi. Inilah yang dikatakan titik balik kehidupan bakal hadir ketika seseorang mengharapkan itu. Seterusnya, 4 Gao Rangers mengajarkan cara menggunakan Jipon serta kekuatan yang dimiliki. Kini, jadilah dia Gauret. Ketika kelima kekuatan alam bersatu padu dengan kasih sayang manusia, maka lahirlah kekuatan baru yang disebut Gao Rangers, kesatria penjaga bumi. Di awal-awal pertarungan, kekuatan dua Orcs ini masih terasa dominan. Lalu kemudian Gaores merasakan bisikan singa merah yang meminta mereka menyatukan seluruh kekuatan yang mereka punya. Bila mereka bertarung secara terpisah, akan sulit mengatasi musuh. Dan mereka sekarang menggunakan pedang dengan kekuatan suci untuk membasmi makhluk jahat ini. Korban pertama si Dewa Petir. Ia merasa kuat, lalu maju menyerang, nggak memperdulikan peringatan turbin Orc. Dan kesudahannya seperti ini. Turbin Orcs melarikan diri. Di tengah perjalanan, ia bertemu dua orang lainnya. Kehadiran dua makhluk ini dirasakan Turbin Orcs menambah kekuatannya. Mereka memberitahu siapa mereka adalah Duke Orc, Yabaiba dan Susu. Mereka adalah bawahan dari semua Dewa Orc alias Orc Master. Tak lama kemudian, 5 Gao Rangers sangat kaget dengan kemunculan Orc Turbin yang telah berubah jadi Orc raksasa. Bahkan Tetom pun kaget bagaimana bisa Orc jadi membesar. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Gaores mendapat petunjuk. Permata-permata milik semua Gao Rangers muncul. Maka Tetom pun mengetahui maksudnya. Ia meminta semua permata Gao Rangers diletakkan ke dalam Joken. Kini pedang hewan bersatu dengan permata jiwa. Maka roh-roh alam lari ke jalan cahaya menuju bumi. Terjadilah yang namanya power animal. Mereka menyerang Orc Turbin. Lalu Gao Rangers juga menyatukan kekuatan. Mereka melakukan serangan bersama. Hasilnya sangat menakjubkan. Kini kekuatan yang mengalahkan kejahatan telah terbentuk. Tetapi untuk menyelamatkan planet biru ini akan berapa lama dan berapa sulitnya pertempuran yang dilalui nanti. Orcs itu adalah nafsu jahat yang bergentayangan. Mereka memiliki kekuatan untuk meniru hal terfavorit. Mungkin saja Orcs ada di samping Anda saat ini, lalu melakukan hal semacam ini. Ia bernama Orc Harrigan, bisa berwujud kabel.
Ulah orc semalam tersiar melalui TV dan Tetom amat kagum dengan benda bergambar itu. Lalu listriknya dari mana? Ternyata lewat sentuhan tangan Tetom. Luar biasa. Gauret amat kagum. Lalu ia diajak menuju lokasi kejadian sebab orc harus dihentikan. Lalu dengan kesaktiannya, Tetom mengajak mereka berangkat menggunakan gunung. Bila kalian melihat gunung Humongous terbang di langit, itulah Gao Rangers tengah menuju ke TKP. Dan saat ini, hasrat tak berbentuk sedang berhimpun jauh di bawah tanah dan terkumpul menjadi kekuatan jahat. Ini adalah inti dari kejahatan Duke. Di sana petinggi Orcs dilahirkan. Para Gao Rangers telah mendarat di bumi, sedangkan Gauret masih bingung apa yang harus dilakukan. Ia pun diberitahu Gao Rangers yang lain, mereka akan berpencar mencari si Orc. Gauret menyarankan berdamai saja daripada bertempur. Ia ditertawakan Gao Yilo. Gao Yilo ini emang suka iseng terhadap Gauret, bahkan cenderung meremehkannya. Alasan Gauret, hewan itu tidak menyerang tanpa alasan. Bagi Gao Yilo, terserah dia aja. Mereka pun pergi mencari Orc. Dan ternyata Orc Kabel telah memakan korban lagi. Gauret akan tetap bernego dengan Orc. Hal ini dibantah Gao White. Makhluk semacam Orc gak ngerti kata damai. Dan ternyata menurut Gao White, Gao Yilo mungkin benar. Sebab ia yang paling senior di Gao Rangers. Bertahun-tahun ia sendiri menghadapi Orc. Dan ia amat mengkhawatirkan Gauret bila melakukan hal bodoh itu, di mana Orc telah membuat kekacauan di kota atas perintah Duke Orc. Prajurit-prajurit Orc pun disebut Orgetes ramai bermunculan. Mereka semua diperintahkan untuk melampiaskan kekacauan dan malapetaka. Gauret masih ingin bernego. Ia pun mendalami hati Orc. Tapi apa yang ia rasakan sungguh berbeda. Makhluk ini seperti tak punya hati. Gauret gak bisa merasakan apa-apa dan membunuh merupakan kesenangan bagi mereka. Ini Gauret baru ngerti, bangsa Orc jiwanya terbungkus kegelapan. Jadi gak terpengaruh dengan telepati yang dibuat Gauret. Sekarang keputusan ada di tangannya. Ia pemimpin Gao Rangers. Lalu Gauret memilih melawan bangsa Orc. Orc Kabel akhirnya bisa dikalahkan. Lalu Duke Orc, Yabaiba dan Susue muncul. Mereka mengubah Orc Kabel menjadi raksasa. Kini sudah jelas, mereka berdualah penyebab Orc bisa menjadi raksasa. Gao Rangers merasa lega karena memiliki power animal. Gao Lion langsung menyerang Orc Kabel. Ternyata dia nggak sanggup bila hanya sendiri. Lalu Gauret mengajak teman-temannya mendengarkan suara hati masing-masing power animal. Mereka harus menyatukan seluruh unsur animal, berkolaborasi dengan Gao Rangers, dan hasilnya sosok baru kemudian lahir. Dia adalah Gao King. Gao Rangers bisa memandunya dengan mengerahkan pukulan animal herd. Orc Kabel pun modiar. Duke Orc, Yabaiba dan Susue amat berang. Adanya Gao Rangers selalu menggagalkan rencana mereka. Dari sisi mereka kemudian sepertinya Yang Mulia Duke sudah terbangun. Mereka berharap banyak muslihat-muslihat bagus dari makhluk super jahat itu. Namanya Sultan. Begini aslinya. Dia adalah Highness Duke. Dengan menyesal, Susue memberitahu pada Duke tertinggi kalau mereka selalu gagal. Ini disebabkan sekelompok orang bernama Gao Rangers. Kemudian Sultan meminta mereka berdua mengikuti cara yang akan dibuat Duke Sultan. Lewat arahan Maha Guru, maka Orcs akan senantiasa bisa bersemi di atas permukaan. Akankah ancaman Orcs meningkat? Saat ini, satu peristiwa permasalahan telah dikirim ke kota menggunakan material kamera. Orc bakal bikin kejutan. Tersebutlah seorang remaja penggemar fotografi, dan saat ini kameranya rusak. Sedangkan job mulai banyak, maka diputuskan harus ada kamera baru. Dan tentu saja harga kalau bisa disesuaikan isi kantong.
Ternyata ada. Si remaja girang banget. Lantas ia pun membeli kamera itu. Di markas Go Rangers, Gaured memandang perlu dibuat aturan dasar bagi Go Rangers. Pada sesi presentasi, Gao Yilo nggak bisa menerima aturan nomor 2, yakni Go Rangers nggak boleh bepergian sendirian. Sebab Orc itu semacam organisasi. Gao Yilo nggak setuju. Dari dahulu sebelum Go Rangers seramai ini, dia juga bergerak sendiri. Lalu dia kabur. Gaured berusaha menjelaskan maksud Gaured, namun dia tetap pergi. Di luar sana, dengan keisengannya sekaligus mencoba kamera baru, si remaja bernama Takuya menjepret 2 sejoli. Setelah itu ia kabur, dan dampak dari hasil jepretannya luar biasa. Tiba-tiba saja orang tadi perlahan menghilang, berubah jadi transparan. Sungguh ini kejadian yang aneh dan menakutkan. Kini korban bertambah satu lagi, Tatsumi, seorang pelajar. Gao Yilo kebetulan lewat di sana. Samar-samar ia mendengar ada suara meminta tolong, namun nggak terlihat wujudnya. Manakala ia melihat 2 makhluk transparan di depannya, ia amat kaget dan diketahui penyebabnya jepretan seorang remaja. Dan setelah ia menjepret Tatsumi, maka Orc kamera menampakkan diri. Takuya kaget nggak kepalang, dan ia mengatakan bila temannya itu pengen kembali ke bentuk semula, maka Takuya hendaknya membuat jepretan lebih banyak. Dalam keadaan kalut, Takuya bimbang. Hampir-hampir ia menekan tombol kamera, lalu mendadak ia membuangnya. Dan ternyata dugaan Gao Yilo, kalau dibalik semua ini Ox terbukti. Ox kamera muncul, maka tiada kata lain, dia harus akses. Takuya nggak nyangka di sini ada Go Rangers. Kemudian Yabaiba datang. Ia yang akan menuntaskan Gao Yilo. Musuh lamanya ini bakal dipersembahkan pada Tuan Guru Shiten. Lalu mereka memakai kesempatan itu buat memotret Gao Yilo. Dan tentu saja Takuya kaget. Ternyata orang yang tadi hendak meminta kameranya adalah Go Rangers. Dan sesaat kemudian dia pun memudar menjadi transparan. Teman-temannya tiba, namun nggak bisa berbuat apa-apa. Kamera itu sangat berbahaya. Orang yang terkena jepretannya perlahan denyut jantungnya melemah. Dokter-dokter nggak ngerti mengobatin penyakit ini. Orc kamera melapor bahwa Gao Yilo telah bisa diambil raganya. Buksutan tentu amat senang mendengarnya. Ia minta semua Go Ranger segera diambil pula. Sementara itu, Totem berusaha mengembalikan raga Gao Yilo. Namun sulit. Gao Yilo nggak bakal menyerah. Dengan semangat membara, ia akan mencari Orc kamera. Walaupun mesti kalah, namun ia yakin bisa mengembalikan raganya. Melihat hal ini, Gaured nggak akan membiarin temannya itu pergi. Lalu ia berangkat mencari Orc kamera, disusul Go Rangers yang lain. Tepat di tengah kota, Orc kamera tengah mengambil banyak manusia. Gaured berhasil menemukannya. Semula Gaured nekat aja menantangnya. Ia hanya sekedar mengorek keterangan di mana Orc kamera menyimpan raga-raga banyak orang. Ternyata dalam slide kamera. Kamera di tahun itu nggak seperti sekarang yang menggunakan memory card. Dan kini saatnya Gaured akan dihabisi. Ia berusaha lari. Semua benda tempatnya bersembunyi lenyap, tertelan kamera. Lalu Gaured mendapat ide. Ketika ia melihat benda-benda di atas susunan palet, ia berpura-pura minta dipoto. Gaured menampakkan diri. Teman-temannya pada khawatir Gaured bakal hilang. Begitu Orc kamera hendak menekan tombol kamera itu, Gaured menendang kaleng di depannya. Lalu benda-benda di atas palet pun berguguran, menimpa Orc kamera dan sekaligus mengeluarkan slide. Akhirnya slide penyimpanan raga berhasil didapat. Dan kini semua raga manusia kembali ke jiwa masing-masing, termasuk Gao Yilo. Di saat Go Rangers terdesak, Gao Yilo datang tepat waktu. Lalu mereka bahu-membahu menghabisi Orc kamera. Meski ia kemudian berubah jadi raksasa, dengan bersatunya kelima kekuatan berkolaborasi dengan kekuatan roh binatang buas, membentuk satu kesatuan. Terbentuklah Raja Raksasa Roh bernama Gao King. Kibasan pedangnya memutus slide-slide Orc kamera. Terakhir, dengan kekuatan Animal Heart, Orc kamera pun mudar. Gaured tetap mengingatkan Gao Yilo supaya patuh pada aturan kedua, jangan pergi sendirian. 一人で無茶な真似しやがって。
Kali ini tersebar rumor penampakan hantu di kota Mikuni. Mereka fenomena supranatural, disebabkan mistis. Secara ilmu pengetahuan tentu nggak bisa dipahami. Kabarnya hantu jahil bola api gentayangan. Itu yang coba diselidiki Go Black dan Go Blue. Lalu tiba-tiba terjadi gempa dan seberkas sinar yang amat terang. Go Blue beruntung didorong oleh Go Black. Tapi dia pun tak luput tersenggol sebuah benda. Ketika pendeta kuil itu datang, mereka terpaksa menghindar dahulu. Akibat kejadian ini, Go Blue nggak terima dicap anak kecil. Go Black yang telah mendorongnya disalahkan. Dia pun ngambek nggak mau diobati. Go Black terus membujuknya. Dia juga minta maaf. Namun lagi-lagi Go Blue pergi. Padahal ada kabar dari Go Red terjadi hal aneh di daerah Raijoi. Prediksi Tetom, Orc baru telah lahir di sana ternyata benar. Orc Temple Bell namanya. Kelahirannya berbarengan dengan sinar misterius, membuat Master Suten perlu menyelidikinya. Jadi ia diminta menjaga tempat ini sampai Master Suten selesai dengan penyelidikannya. Sementara itu teman-teman Go Blue mengkhawatirkan dirinya, namun justru dia semakin jauh melangkah, bahkan amat membenci Go Black. Sampai akhirnya bertemu dengan Orgetes dan Orc Temple. Sayangnya satu kelengahan, Go Blue terkurung dalam lonceng sakti. Suaranya sangat menyakitkan telinga hingga giponnya terlepas. Beruntungnya benda itu bisa jadi petunjuk bagi Go Rangers. Mereka pun pergi ke kuil Roinji. Di sana, Orc Temple memberitahu pada Duke Suten, Go Rangers bakal datang. Duke Suten akan menghabisi mereka semua, maka pertarungan seru pun terjadi. Dalam keadaan payah, Go Black terus bertanya, di mana Go Blue? Ketika diketahui dia di dalam lonceng sakti, Go Black akan menolongnya. Amat berat perjuangan dia. Go Black terus bersemangat. Dia akan mendukung Go Blue bagaimanapun caranya. Sebab dahulu semasa baru-baru bergabung dengan Go Rangers, Go Blue selalu mendukungnya ketika ia takut akan ketinggian dan hampir gagal melompat. Mendengar panggilan Go Black, akhirnya Go Blue mulai surut hatinya. Ternyata Go Black amat pengen mendukung dia. Go Black gak peduli serangan Orc Temple. Sampai akhirnya dengan dibantu kekuatan roh hewan pendamping, lonceng sakti berhasil dipecahkan. Kini saatnya Go Blue membuktikan dia bukan anak kecil. Ia siap mengalahkan Orc Temple. Dan Go Rangers yang lain siap mendampingi Go Blue. Dengan semboyan, di mana ada kehidupan, ada raungan keadilan. Orc lonceng kuil pun dihabisi seperti ini. Bahkan ketika Orc kuil hendak menggunakan lonceng saktinya, Go King tampil luar biasa. Lalu dengan serangan Animal Herd, Orc Temple Modziar. Totem meminta Go Rangers jangan membiarkan Duke Suten mengambil batu bersinar itu. Ia memiliki kekuatan suci yang tersegel di dalam. Syukur aja Suten tidak mengetahuinya. Kemudian kedua benda itu pun dibuangnya. Sebetulnya ada rahasia apa dengan batu itu? Bersambung ya, Nek.